Pada episode sebelumnya, Olga bertemu dengan seorang ibu yang bekerja sebagai pemulung dan tinggal di kolong jembatan. Wih, lagi pada ngapain ini? Udah. Allah. Kisah hidupnya pun begitu mengharukan. Beliau harus terpisah dengan orang-orang yang dicintainya. Dan pada episode kali ini, Olga akan banyak memberikan kejutan. Seperti apa kisahnya? Berikut sekelumit catatan si Olga. Pemirsa catatan Olga, dimanapun kedua orang tuanya Ibu Eka, mudah-mudahan dia diberikan kesehatan dan diberikan keselamatan. Ya, ini adalah salah satu juga ujian juga buat Bu Eka. Ya, mungkin ini juga buat pemirsa catatan Olga. Bukan saya merasa menggurui, tapi inilah pemirsa catatan Olga yang menjadi salah satu bukti. Bu Eka ini salah satunya yang merasa bersalah bahwa Bu Eka melawan kedua orang tuanya dengan keadaan yang seperti itu, gitu loh. Namanya jodoh kita nggak ada pernah tahu. Tapi nggak ada salahnya kalau apa yang dikatakan orang tua, biasanya orang tua ingin melakukan yang terbaik buat anaknya. Ya, jadi buat pemirsa catatan Olga sekali lagi, mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata, tapi yang pasti saya di sini mengingatkan buat siapapun ya, jangan pernah melawan orang tua. Karena doa orang tua, insya Allah doanya akan dijabah langsung sama Allah. Karena doanya orang tua adalah doa yang ketulusan buat anak. Terkadang orang tua mencintai anak dengan setulus hati, ya kan? Tapi anak terkadang biasanya sering terjadi melawan kepada orang tuanya, benar Bu? Ya maaf ya Bu sebelumnya Bu. Jadi sebagai masukan aja buat pemirsa terlihat. Ibu, kalau boleh, ibu tinggalnya di mana? Sukabumi. Sukabumi. Jauh ya Bu? Pengen pulang kampung ke Sukabumi? Pengen kalau misalnya Tapi ada di Sukabumi ada siapa Bu di sana? ya saya juga nggak tahu ibu bapak masih ada apa enggak. Tapi masih ingat rumahnya? Masih ingat. Kalau seandainya sama tim catatan Olga diantar ke sana mau? Saya minta aja masih ada bapak sama ibu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, minta ampunannya. Mudah-mudahan ibu di jalannya dilancarin sama Allah. Ya kan ibu kan seharusnya tidak harus berada di tempat seperti ini. Benar nggak Bu? Ibu dari orang-orang yang biasa kan, karena mungkin ibu ulahnya ibu, dan akhirnya ibu terjadi seperti ini kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Tuhanku. Ya kan ibu lihat, ibu panas, maaf ya Bu, sumpah ini dengan barang-barang. Kalau air penuh, kali penuh, banjir ibu habis barang-barang ibu dibawa ke jembatan, ibu nggak pernah takut di sini kan? Iya kan? Pokoknya yang pasti saya selalu berdoa dan mendukung ibu yang terbaik pastinya. Amin. Ya, ibu nanti saya antar ke Sukabumi ya Bu ya. Iya. Maaf ya Bu, saya boleh lihat-lihat Bu keadaan. Silakan, silakan. Ya. Nah, kita bisa lihat pemirsa catatan Olga, ya di sini banyak sekali barang-barang yang numpuk, ya. Tuh lihat. Bisa lihat. Ibu tapi maaf sebelum Ibu, anak Ibu namanya siapa? Clara. Namanya Clara, tinggal sama kakak kandung Ibu. Ibu kapan dititipin ke kakak kandungnya? Ibu datang ke rumahnya? 4 tahun yang lalu. Datang ke rumahnya? Tahu, tapi Clara sama kakak kandung Ibu tinggal di sini. Nggak tahu. Nggak tahu, saya nggak ngerti maksudnya. Kakak sama anak saya nggak tahu saya di sini. Satupun keluarga saya nggak ada yang tahu saya tinggal di sini. Terus kalau misalkan dia tahu Ibu tinggal di sini gimana? Ya mungkin
Suami saya juga nggak ngerti habis bagaimana, nggak tahu. Pokoknya semua keluarga nggak tahu, satupun 9 keluarga saya ada di Jakarta. Satupun nggak ada yang tahu saya tinggal di sini. Kemana saya teman? Saya nemuin anak saya di sekolahan, udah dia sama sekali benar-benar nggak tahu. Clara nggak pernah nanya ibu tinggal di mana. Pernah nanya, mama tinggal di mana, Mak? Terus ibu bilang, Ya sekarang mama itu tinggal di Jakarta. Tapi ya Clara nggak bisa tahu dulu ya, mama itu diam di mana. Nanti kalau misalkan mama udah kerja lagi, mama udah mulai ini, pasti Clara diambil sama mama. ibu sedih nggak Clara? Ibu karena merasa ngebohongin Clara. Bukan sedih lagi, habis kalau saya kasih tahu udah rasa gimana gitu kan. Saya kasih tahu saya ada di sini, terus dia tiba-tiba mau ikut gitu kan. Sedangkan dia masih sekolah. Kasihan kalau ngajinya. dia seandainya ikut sama ibu ya Bu. Lebih Iya. baik ibu menutupi dulu. Iya. Karena suatu saat nanti ibu akan kasih tahu. Insya Allah kalau bila mana Allah kasih jalan buat saya. Kalau seandainya kakaknya ibu menonton catatan Olga atau Clara nonton catatan Olga, tiba-tiba nanti Clara atau kakaknya nyari ibu di sini dan dia marah besar karena ibu bohong, Ya paling saya langsung saya kan minta maaf sama mereka. Selama ini saya tutupi, selama ini saya demi kebaikan anak saya. di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Di dunia ini nggak akan yang ada yang terjadi. Kalau kita niat dari hati yang ketulusan yang begitu luar biasa, sama seperti tim catatan Olga ya, yang tadi ibu sampaikan sudah 4 tahun pemirsa catatan Olga, kakaknya ibu Eka ini dan anaknya Clara tidak mengetahui kalau ibu Eka tinggal di bawah kolong jembatan. Seperti apa tim catatan Olga seandainya insya Allah kita akan wujudkan pertemuan ini. Ya mudah-mudahan ibu tidak marah ya kan, karena kalau saya mau pertemukan Clara sama ibu. Pemirsa catatan Olga, ayo sekarang kita keluar dari rumah ini ya, kita senang-senang ya. Saya juga kebetulan bawa teman, bawa sahabat saya. Mudah-mudahan teman-teman saya, saudara-saudara saya yang berada di bawah kolong jembatan ini mudah-mudahan bisa terhibur dengan kedatangan saya dengan sahabat saya. Ayo. Ayo Bu, kita keluar. Kita akan kasih hadiah uang ya buat kalian semua yang berani joget-joget yang paling heboh. Ayo keluar semua. Ayo. Setelah mendengar kisah hidup Ibu Eka, Olga pun beranjak keluar rumah untuk bertemu dengan warga sekitar. Olga akan menghibur mereka untuk sedikit mengurangi beban hidup warga yang tinggal di bawah kolong jembatan ini. Waktu tamasya ke Binaria, pulang-pulang ku berbadan dua, meski tanpa restu orang tua, sayang aku rela abang bawa pulang. Si Jogai, aku Sikat, woi! Penonton! Udah siap bayar? Mau hadiah jutaan rupiah? Sekarang joget yang paling heboh, saya akan kasih uang dan saya sawer. Contohin dulu, contohin dulu. Contohin, contohin. Joget yang paling heboh, ya. Goyangnya begini set. Siap? Ayo joget terserah gaya apa aja, pokoknya nanti saya kasih dia. 1, 2, 3, joget! Kita.
Kebahagiaan yang Olga berikan bersama teman-temannya di kolong jembatan ini memberikan energi yang positif. Mereka pun larut dalam kebahagiaan. Senyuman, tawa, menghiasi wajah-wajah polos mereka. Kurang heboh, kurang heboh. Berdua, Bu. Kehadiran Olga Saputra bersama teman-temannya di tempat ini memberikan kebahagiaan tersendiri. Mereka tersenyum, mereka bernyanyi dan menari, seakan lupa dengan beban hidup yang mereka alami. Bapak nih Pak, jogetnya heboh Pak, pegang Pak. Saya lihat yang paling heboh goyangannya. Goyang terus. Ibu-ibu. Jogetnya mana jogetnya? Terima kasih semuanya Bu Eka. Bu Eka, saya mau ngobrol sama Bu Eka. Ya, kita ke sana Bu Eka sebentar, Bu. Anak-anak Benny. Buset, ini mukanya bukan anak Benny. Anak kolong. Ambon. Namanya Ambon. Ini Cino. Nama lo kayak orang gedean. Boyen, gimana Boyen perasaannya macam Celki bisa datang ke tempat-tempat saudara-saudara kita nih ada di kolong jembatan nih? Seru Bisa banget. libur Ya. dari sini ya. Iya. Gimana kalian senang? Senang! Lari-lari. Adil pesek ke pesek. Luar biasa ya. Di belakang ada kali. Oh, iya. Ini pernah banjirnya satu paling tinggi. Waduh, iya. Boyen pertama kali ke sini. Gimana ngeliatnya Boyen? Lihatnya sih adem ya, tapi kalau banjir nih ngebayangin nih, waduh bisa nganyut kita. Kalau cinta. Pernah ada nganyut di sini? Ada. Ada. Ada nganyut? Ada. Ibu pasti nggak nganyut. Ibu pasti ngapung.
Ya, Bu Eka. Bu Eka. Ya. Oh iya. Nyelip aja kan terus gigi. Nah, sekarang saya mau memberikan sesuatu buat Ibu Eka ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Ibu Eka dan keluarga ya. Nah, buat pemirsa catatan Olga ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Saya sudah datang kemari. Ini nama tempat kolong jembatan ini daerah mana, Bu? Ciliwung. Ciliwung ya. Bu Eka, sekali lagi terima kasih banyak. Senang Bu Eka saya datang ke sini. Sekali. Benar-benar senang. Kalau Allah udah menghargai saya. Mungkin juga Olga itu suatu panggilan dari Allah ya. Amin ya Allah. Maksudnya untuk mempertemukan saya dengan keluarga saya. Saya bersyukur banget ya Allah. Amin ya. Nanti Ibu dari amatin catatan Olga, Ibu nanti diantar ke Sukabumi ya Bu ya. Ya. Ibu, ini ada sedikit rezeki buat Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekecil apapun yang rezeki saya kasih. Yang penting tulisan hati saya dari Antp, dari PD Project ya. Makasih banyak ya Bu ya. Saya tidak mengharapkan Kak Olga. Benar-benar nggak mengharapkan. Cuma saya butuh pertemuan saya sama keluarga. Dan saya juga terima kasih banget. Kak Olga udah mau peduli sama saya. Udah menemuin saya. Udah dalam posisi apapun saya. Saya bersyukur mudah-mudahan Kak Olga selalu sehat. Amin ya Allah ya Allah. Selalu panjang umur. Jaga doanya ya Allah. Selalu sukses melebihi dari yang sekarang ini. Amin Akan ya lebih Allah. Amin. memuncak kesuksesan Kak Amin ya Olga. Allah. Ya, mudah-mudahan. Mohon hanya itu. Ya. Allah pasti balas kebaikan Kak Olga. Mudah-mudahan bisa ketemu nanti sama kedua orang tuanya ya. Amin. Udah 4 tahun pemirsa tidak bertemu Bu Eka ya. Ibu ini pegang buat jajan Ibu atau buat Clara atau buat kedua orang tua Ibu nanti di sana ketemu ya. Terima kasih banyak. Ambil ya. Ikhlas ya Bu ya. Terima kasih Kak Olga. Makasih ya Allah, makasih. Sama-sama. Makasih ya Allah. Kau sudah membukakan pintu hati ya Allah Kak Olga. Bisa kesabaran ya Allah. Kasih ya Allah, semoga kau semoga Allah akan membalas kau. Setelah berbagi kebahagiaan dengan warga yang tinggal di kolong jembatan, Olga meminta tim catatan si Olga untuk mengantarkan Ibu Eka pergi ke Sukabumi untuk bertemu dengan orang tuanya. Terima kasih juga pastinya buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Saya mengingatkan, bukan mengguli, ya, ini mungkin menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah dimanapun berada yang menonton tayangan catatan Olga. Ya, sekali lagi kita harus sayang kepada kedua orang tua kita, harus patuh dengan perintahnya, karena doa orang tua adalah doa yang paling mujarab dari segala apapun itu. Ya, saya tidak pernah kepingin lagi mendengar atau melihat kejadian seperti Bu Eka yang melawan kedua orang tuanya karena Ibu Eka membantah. Atau mungkin Ibu Eka menikah dengan seseorang yang tidak diizinkan dari orang tuanya.
Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi kepada siapapun. Karena nanti akan mendapatkan masalahnya itu akan cepat atau lambat itu akan pasti terjadi. Karena kita tidak mendengarkan apa kata orang tua. Orang tua pasti memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Sama seperti hari ini catatan Olga ingin memberikan yang terbaik pastinya buat pemirsa di rumah dimanapun berada. Mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata dan perbuatan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Jangan lupa saksikan terus catatan Olga setiap hari Senin, Selasa, Rabu jam 7:30 hanya di Antv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh sama-sama Ibu. Ya Ibu sama-sama terima kasih banyak. Kenapa sedih amat? Coba Kak Olga yang bantu saya. Oh amin. Ya saya Yang insya lain Allah. nggak ada yang datang kemari. Nggak ada orang lain yang datang kemari. Coba Kak Olga yang datang ke sini. Saya doang yang baru datang kemari. Iya, baru ini Kak Olga yang datang. Yang lain nggak ada. Terima kasih banget sama Allah. Terima kasih banyak Kak. Semoga udah dilihat kepada kita. Amin ya Allah. Ya Kita mudah-mudahan. bisa ngebales kerugian karena cuma Allah yang bisa. Amin ya. Mudah-mudahan kalau misalkan saya datang ke sini, mudah-mudahan yang nonton juga jadi kepengen datang kemari ya. Amin. Bu, terima kasih. Saya pamit ya. Ya, saya ada sedikit ya Bu. Mudah-mudahan nih Ibu senang ya Bu. Amin. Ibu buat pegang buat jajan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Kak Olga sama-sama. biar melimpahkan. Amin ya Allah. Terima kasih banyak. Ya. Bu, siapa ini? Olga, Mana? Oh iya. Kami sakit nih. Ini enak badan, capek, badan hangat, lemes. Ini mama saya lagi main ke rumah, terus saya bilang mau dikerokin, nggak mau dikerokin. Dari kapan sakitnya? Dua hari yang lalu tuh dia mulai badan gak enak, anget-anget gimana. Tapi kalau dikerokin diobatin sama mama mau jarang aja ya Bu ya? Alhamdulillah. Bisa nggak ya? Lulusannya beda. Doanya baik. Doanya. Iya. Sayang banget ya Bu. Mau tahu nggak Bu? Kamu juga sayang sama ibu. Dia sama saya pun sayang. Beberapa hari kemudian, setelah melakukan syuting, kondisi Olga sedikit drop. Bertempat di rumahnya, Olga dipijit oleh sang ibu. Sentuhan tangan ibunya bisa memberikan Olga kekuatan untuk terus melanjutkan syuting. Pemirsa catatan Olga, 2 hari kemarin ada seorang target bernama Ibu Eka. Saya ingin sekedar menceritakan dan mengingatkan buat pemirsa catatan Olga. Ibu Eka sebenarnya tidak harus tinggal di bawah kolong jembatan. Dia sebagai orang-orang seperti biasa yang tinggal bersama keluarganya. Tapi ada satu hal, Ibu Eka dipisahkan dengan kedua orang tuanya, dikabarkan karena Ibu Eka melawan orang tuanya. Entah bagaimana, Bu Eka pun akhirnya merasa menyesal. Karena dia sudah berpisah selama 4 tahun.
Apa yang terjadi? Bu Eka sangat kangen dan rindu kepada kedua orang tuanya yang tinggal di Sukabumi. Bu Eka pun punya seorang anak yang dititipkan kepada kakaknya sendiri. Tanpa sepengetahuannya kakaknya dan anaknya, Ibu Eka tinggal di kolong jembatan. Apa yang dirasakan? Anak dan kakaknya merasa dibohongi oleh Ibu Eka. Mungkin Ibu Eka berniat baik tidak mau membuat anak dan kakaknya bersedih dengan keadaan Bu Eka yang tinggal di bawah kolong jembatan. Dini hari, insya Allah tim catatan Olga ingin membawa Ibu Eka ke Sukabumi bertemu dengan kedua orang tuanya. Seperti apakah pertemuan Bu Eka dengan kedua orang tuanya yang selama 4 tahun tidak pernah bertemu? Semoga Ibu Eka ini mendapatkan kebahagiaan karena bisa bertemu dengan kedua orang tuanya yang selama 4 tahun tidak bertemu. Bahagia juga pastinya buat saya. Janji saya ingin supaya Bu Eka bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Pemirsa catatan Olga, jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan Ibu Eka bertemu dengan kedua orang tuanya bersama tim catatan Olga. Atas amanat yang diberikan Olga, tim catatan si Olga pun berangkat menuju rumah Ibu Eka. Meskipun hujan dan suasana yang masih gelap tak menyurutkan tim catatan si Olga melajukan kendaraannya menuju rumah Ibu Eka. Tim catatan si Olga tiba di rumah Ibu Eka. Lalu tim menjemput Ibu Eka untuk kemudian pergi ke Sukabumi, tempat di mana orang tua Ibu Eka tinggal. Sebelum berangkat ke Sukabumi, Ibu Eka berpamitan dengan para tetangga. Kesedihan begitu tergambar di raut wajah Ibu Eka. Entah apa yang ada dalam pikiran Ibu Eka. Yang pasti, saat ini beliau ingin sekali bertemu dengan kedua orang tuanya. Semua kan baik-baik saja. Dengan membawa harapan yang begitu besar untuk bisa bertemu dengan orang tuanya, Ibu Eka bersama tim catatan si Olga melangkahkan kakinya untuk menembus gelapnya malam dan rintik hujan. Semoga perjalanan Ibu Eka dan tim tidak sia-sia dan Bu Eka bisa bertemu dengan orang tuanya. Tim catatan si Olga pun melajukan kendaraan menuju Sukabumi. Semoga Ibu Eka bisa bertemu dengan orang tuanya. Karena hampir selama 4 tahun, Ibu Eka tak pernah bertemu dengan orang tuanya. Jika nanti pertemuan itu terjadi, Ibu Eka akan meminta maaf dan bersujud di kaki ibunda tercinta. Masa yang terindah, kini semua telah berakhir. Karena kau berubah, tak seperti dulu lagi. Matahari pun mulai menampakkan sinarnya. Tim catatan si Olga dan Ibu Eka sampai di Sukabumi. Kemudian bertemu dengan keluarga Ibu Eka. Karena kau tahu begitu sakitnya aku.
Dalam cermin wajah ini bertambah umurku dalam hidup yang semakin merapuh. Udah adik sayang, udah lama udah telat pulang. Bahkan saya udah meninggal, bapak saya udah meninggal. Mau cerita mau enggak? Iya. Nggak tahu. Saya juga sama bibi saya, sama kakak-kakak saya juga bilang, udah di mana gitu kan juga. Eti, yuk, masuk aja yuk. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa jangan pernah menyia-nyiakan orang tua kita. Sayangi dan cintai mereka, karena sesungguhnya kasih sayang mereka untuk anak-anaknya tak pernah bisa tergantikan oleh apapun. Sehingga tak ada penyesalan saat mereka tak ada lagi.